Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk kita boleh berdoa. Secara khusus malam hari ini kita akan berdoa bagi pelayanan-pelayanan misi yang selama ini gereja kita dukung. Sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk kita mengambil waktu teduh sejenak. Hati kami sekarang ya Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikanlah kami Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikanlah kami ya Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Benar Tuhan, ini adalah kerinduan kami. Setiap kami boleh menjadi rumah doa-Mu. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh punya hati yang sungguh rindu mendoakan pelayanan-pelayanan misi yang gereja kami dukung sampai hari ini. Hadirlah di jam doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 di sana dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kata bait Allah di sini tidak berbicara tentang gedung atau bangunan gereja secara fisik, tetapi bait Allah itu adalah gambaran dari kita, umat Tuhan itu sendiri. Tuhan menghendaki supaya setiap kita boleh menjadi rumah doa. Dan malam hari ini kita akan secara khusus berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berada di ladang misi maupun yang sedang mempersiapkan diri untuk boleh melayani Tuhan sepenuh waktu di ladang misi. Yang pertama, kita akan berdoa untuk penginjil Petra. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk penginjil Petra. Bulan yang lalu kita berdoa untuk tantenya yang sakit, dan awal bulan Juli tante yang dikasih itu telah meninggal dunia. Nah, kita berdoa, kita turut berduka dan berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan boleh dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan, dan keluarga-keluarga yang masih tinggal juga bisa mengenal Tuhan Yesus dengan kesaksian daripada Ibu Petra. Kita berdoa juga untuk Ibu Petra, dia mohon hikmat dari Tuhan untuk menghadapi masyarakat, terkhusus ada satu orang yang mungkin tidak menyukai mereka,
kita berdoa supaya mereka diberi hikmat untuk menghadapi orang tersebut. Kita berdoa juga untuk pelayanan Pak Tuas. Pak Tuas bekerja sebagai ojek sawit, biar Tuhan yang tolong dia supaya dia juga boleh jadi berkat di tengah-tengah pekerjaannya. Kita berdoa untuk Pak Tuas dan Ibu Petra, mereka rindu untuk boleh menyampaikan ulang Injil Tuhan kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dan terakhir kita berdoa untuk mama mertua daripada Ibu Petra yang asmanya kambuh, dan nenek dari Pak Tuas juga yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa untuk pelayanan Ibu Petra. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Petra dan Pak Tuas yang sedang melayani di Karangcayo. Tuhan, kami ikut berduka ketika tante yang kami doakan 1 bulan yang lalu meninggal dunia pada awal Juli. Dan kami berdoa hari ini Tuhan beri kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus, kiranya melalui kesaksian hidup daripada Pak Tuas bersama istri, mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan, kami berdoa untuk hikmat yang daripada Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan kepada Pak Tuas dan Ibu Petra dalam menghadapi masyarakat yang ada di Karangcayo, terkhusus yang menjadi tetangga-tetangga mereka. Mungkin ada 1-2 orang yang tidak suka dengan pelayanan mereka. Tuhan tolong supaya mereka diberi hikmat bagaimana menghadapi mereka, tentu dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, Tuhan yang terus tolong bagaimana kerinduan mereka untuk boleh melayani orang-orang yang di daerah mereka, boleh menginjili, menyampaikan kisah tentang Tuhan Yesus kepada saudara-saudara yang ada di sana. Kami berdoa Tuhan beri keberanian, Tuhan beri hati yang Tuhan bakar untuk boleh terus berkobar-kobar memberitakan Injil Tuhan di sana. Kami berdoa untuk Pak Tuas di tengah-tengah pekerjaannya. Tuhan tolong, sebagai ojek sawit tentu tidak mudah. Tuhan jaga, lindungi dia, dan Tuhan juga tolong dia supaya di tengah-tengah pekerjaannya dia juga boleh menjadi kesaksian yang baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa untuk mama Pak Tuas yang asmanya kambuh. Tuhan tolong pulihkan, Engkau tabib yang agung. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dia makan. Berdoa juga untuk nenek dari Pak Tuas, biar Tuhan yang tolong supaya nenek ini juga boleh sehat dari sakit yang dialaminya. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Petra dan Pak Tuas ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak rencana pelayanan mereka, dan Tuhanlah yang terus membimbing, memimpin mereka mencapai tujuan, ya sasaran yang Allah tentukan, supaya hidup mereka di tengah-tengah orang-orang di Karangcayo bisa jadi berkat dan kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk Stakin. Kami akan memulai tahun ajaran baru di awal Agustus ini. Nah, karena itu mohon dukung dalam doa supaya kami diberi hikmat untuk menjalankan pembelajaran ini di dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Kita juga berdoa untuk pengembangan masyarakat yang terus berjalan. Ada banyak hal yang kita pelajari dan akan kita aplikasikan di lahan yang sudah kita siapkan untuk tempat pelatihan, baik peternakan, pertanian, dan perikanan. Bersyukur untuk kerjasama dengan tani ternak organik bersinar, bersyukur untuk kerjasama dengan distributor bibit panah merah, bersyukur untuk
kerjasama dengan teman-teman yang ada di Rembuknas saat kemarin. Ada banyak orang yang mendukung pelayanan dan kita berdoa melalui pengembangan masyarakat yang kita lakukan ini menjadi model yang bisa memicu terjadinya satu pergerakan misi holistik terkhusus di Stakin ini. Kita berdoa juga untuk alumni Stakin yang belum bisa pulang sampai saat ini. Mereka rindu sekali melayani di ladang Tuhan, tetapi belum ada pesawat yang diizinkan untuk mengangkat mereka, membawa mereka pulang. Nah, kita berdoa supaya mereka tetap setia menanti waktunya Tuhan dan terus menjaga visi mereka, semangat mereka, spirit mereka untuk melayani di pedalaman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Stakin, bersyukur untuk banyak pelayanan yang telah kami lakukan, yang disertai oleh Tuhan dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kecukupan dana, terima kasih untuk kecukupan makanan, minuman yang kami bisa rasakan meskipun ada COVID-19, tetapi Tuhan sungguh membuktikan bahwa Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Agustus ini kami akan memulai tahun ajaran baru, dan dengan segala kondisi yang ada kami akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan keadaan normal. Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa menjaga keadaan ini, supaya kami juga bisa disiplin mengisolasi diri di kompleks Stakin ini, sehingga kami bisa tetap sehat dan pengaruh COVID-19 itu menjadi minim di tempat kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk proses pembelajaran yang akan kami lakukan sangat padat dari pagi sampai sore untuk mengulang kembali pelajaran yang ada di semester kemarin, setengah semester yang kosong kami pakai di sore hari. Tuhan yang tolong supaya kami diberi kekuatan, dan guru-guru juga boleh Tuhan tolong di dalam mempersiapkan banyak sekali pelajaran yang harus diajarkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pengembangan masyarakat yang sedang kami jalani. Kami bersyukur ada banyak sekali orang yang mendukung pelayanan ini, dan kami merindukan terciptanya satu suasana di mana kami memberi model tentang pengembangan masyarakat, baik pertanian, perikanan, peternakan, untuk dikembangkan. Dan kami berdoa kiranya ini boleh menjadi cikal bakal bagi banyak sekolah Alkitab juga untuk menerapkannya, untuk melihat kebutuhan masyarakat selain secara rohani juga bisa menolong mereka secara jasmani. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang memimpin untuk setiap program yang kami jalankan untuk pengembangan masyarakat di tempat ini. Kami berdoa untuk alumni-alumni yang akan pulang Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Saat ini belum ada pesawat yang bisa mengangkat mereka ke pedalaman. Kerinduan mereka kiranya Tuhan terus jaga, supaya waktunya Tuhan membuka jalan bagi mereka pulang. Spirit itu tidak hilang, dan mereka bisa pergi ke ladang pelayanan dengan sukacita, dengan semangat yang daripada Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan Stakin dengan segala pergumulannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan berdoa mendukung untuk 2 alumni Stakin yang saat ini sedang menempuh sekolah di Jawa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Urugi Enggalim. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh pimpin studinya Urugi sampai hari ini. Sekarang dia sedang mengerjakan proposal skripsi. Mari kita doakan supaya Tuhan yang tolong di dalam proses pengerjaan proposal skripsi ini. Kita juga berdoa untuk rencana pelayanannya 1 tahun nanti di Stakin,
biar Tuhan yang juga boleh bukakan jalan supaya Urugi juga boleh melayani di Stakin nanti. Kita berdoa juga untuk pelayanannya sekarang sebagai ketua asrama di SAPPI, biar Tuhan tolong supaya Urugi juga boleh menjadi ketua asrama yang boleh menjadi teladan bagi teman-teman yang ada di asrama. Kita juga berdoa untuk pemeriksaan telinganya Urugi ke Bandung. Ada seseorang yang akan menolong, yaitu adik ipar dari Bapak Peter Hidayat, yang akan menolong Urugi untuk memeriksakan telinganya. Biar Tuhan tolong supaya mereka juga boleh memeriksakan telinga Urugi, dan kita berharap supaya telinga Urugi boleh sembuh 100%. Kita juga berdoa, saat ini Urugi sedang menjalin relasi dengan seorang gadis bernama Delila. Biar Tuhan tolong kedua anak Tuhan ini untuk boleh mengerti apa visi Tuhan untuk boleh mereka kerjakan. Dan biarlah selama menjalin relasi ini mereka juga boleh terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk boleh mereka kerjakan. Mari kita berdoa untuk saudara Urugi Enggalim. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Urugi yang boleh Tuhan pimpin masa studinya. Hari ini dia sedang mengerjakan untuk proposal skripsi. Biar Tuhan yang tolong di dalam Urugi mengerjakan proposalnya. Tuhan pimpin langkah demi langkah hingga pengerjaan skripsinya nanti. Kami juga berdoa untuk kerinduannya boleh praktek 1 tahun di Stakin. Biar Tuhan, jika Tuhan berkehendak, Tuhan yang bukakan jalan untuk Urugi juga boleh bersama-sama dengan kami melayani di Stakin. Kami juga berdoa untuk pelayanannya saat ini sebagai ketua asrama. Di tengah kesibukannya untuk mengerjakan proposal skripsi, biar Tuhan juga tolong supaya pelayanan yang dipercayakan sebagai ketua asrama ini boleh dikerjakan dengan baik. Urugi bisa menjadi panutan, menjadi teladan bagi adik-adik tingkat maupun bagi teman-teman seangkatannya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan telinganya. Kami bersyukur ada seorang anak Tuhan yang boleh berbaik hati untuk menolong Urugi berobat. Biar Tuhan yang tolong untuk adik ipar dari Pak Peter Hidayat ini boleh menolong Urugi untuk boleh memeriksakan telinganya di Bandung. Dan kami sungguh rindu telinga Urugi boleh sembuh 100%, sehingga dia boleh melayani Tuhan dengan maksimal. Kami juga berdoa, saat ini dia sedang menjalin relasi dengan Delila. Biar Tuhan tolong kedua anak Tuhan ini di dalam masa mereka berpacaran saat ini. Mereka tidak hanya saling mengenal satu dengan yang lain, tetapi mereka berdua juga boleh sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi visi Tuhan untuk boleh mereka kerjakan. Tuhan tolong kedua anakmu ini, supaya mereka juga boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh boleh dengar-dengaran akan amanat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk Urugi, biar Tuhan yang terus pimpin anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekarang kita juga akan berdoa untuk saudara Tekies Morib. Tekies punya kerinduan untuk membuat satu yayasan sekolah, karena dia rindu ada satu yayasan yang boleh mendirikan sekolah dari TK sampai SMA di kampungnya nanti. Karena di kampungnya tidak ada sekolah. Dia rindu lewat yayasan ini ada sekolah-sekolah untuk menyelamatkan generasi penerus yang ada di kampungnya. Kita juga berdoa kalau semester ini Tekies akan ujian komprehensif dan semester depan dia akan mulai mengerjakan skripsi. Tekies masih bergumul untuk judul skripsi, biar kita tolong supaya Tuhan yang boleh pimpin dia untuk boleh menulis skripsi, menemukan judul skripsi, hingga pengerjaannya nanti biar Tuhan yang pimpin. Kita juga bersyukur kalau Tekies ini boleh didukung, disponsori oleh GP Kris Pangkal Pinang. Kita berdoa untuk relasi antara Tekies dengan GP Kris Pangkal Pinang, supaya mereka juga boleh terus saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan. Kita mau berdoa untuk saudara Tekies Morib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau boleh ada satu lagi anak Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk boleh melayani Tuhan sepenuh waktu ketika dia kembali ke Papua nanti. Kami berdoa untuk Tekies Morib. Dia punya kerinduan untuk satu hari nanti dia boleh mendirikan satu yayasan sekolah
dari TK sampai SMA untuk ada di kampungnya nanti. Karena sampai hari ini belum ada sekolah TK sampai SMA di kampungnya. Dia rindu lewat sekolah-sekolah ini boleh menyelamatkan generasi penerus yang ada di kampungnya. Tuhan, ini satu proses yang panjang dan tidak mudah, tetapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar Tuhan yang boleh bersama-sama dengan TKS untuk boleh mewujudkan satu kerinduannya ini, boleh ada yayasan yang boleh menaungi sekolah-sekolah dari TK sampai SMA di kampungnya nanti. Kami juga berdoa untuk TKS semester ini dia akan ujian komprehensif, dan semester depan dia harus mengerjakan skripsi. Biar Tuhan yang tolong, kalau sampai hari ini dia masih belum tahu akan menulis skripsi dengan judul apa, biar Tuhan yang pimpin TKS untuk boleh menemukan judul untuk dia boleh kerjakan. Dan kami percaya lewat skripsi yang dia kerjakan ada banyak hal yang mau Tuhan sampaikan juga kepadanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk GP Kris Pangkal Pinang yang boleh mensponsori TKS untuk boleh studi di I3 sampai hari ini. Biar Tuhan terus tolong majelis, jemaat, hamba Tuhan, jemaat GP Kris Pangkal Pinang, mereka boleh terus setia, tidak hanya mendukung secara dana, tetapi juga boleh terus berdoa untuk TKS selama masa studinya di I3. Kami rindu ya Tuhan, TKS dan juga GP Kris Pangkal Pinang, mereka boleh punya relasi yang baik, boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami terus menyerahkan untuk TKS dengan segala pergumulannya di tengah masa studinya, biar Tuhan yang terus pimpin anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri doa misi kita malam hari ini. Saya rindu mengajak setiap kita boleh menyanyikan sekali lagi referen dari lagu Rumah Doa. Biarlah ini sungguh boleh terus menjadi kerinduan kita boleh menjadi rumah doa. Jadikan aku kami bersyukur untuk kesempatan boleh membawakan setiap pelayanan teman-teman ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk tim misi Gereja Beritakan Injil Bogor. Tuhan yang terus memberikan semangat bagi mereka untuk terus berbagian di dalam pelayanan ini. Meskipun kami tidak bisa pergi baik ke Bengkulu maupun ke Papua, tetapi tim bisa bersinergi, boleh memberikan apa yang mereka punya untuk bersama-sama melakukan pelayanan ini. Tuhan yang tolong supaya kami diberi hikmat, tim boleh aktif bersama-sama menjalankan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan. Panggilan misi bukan hanya kepada orang-orang yang Tuhan utus pergi ke daerah-daerah pedalaman, pedesaan, perkotaan sebagai misionaris, tetapi juga panggilan itu diarahkan Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, bermisi dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan dari banyak suku bangsa,
yang ada di tengah-tengah mereka. Tuhan panggil mereka untuk boleh bermisi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu. Biarlah panggilan misi itu nyata di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan dorong jemaat Tuhan untuk terus bermisi, untuk mengabarkan Injil Tuhan bagi setiap orang. Bersaksi di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah lingkungan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah mereka yang sudah diberkati oleh Tuhan boleh menjadi saluran berkat Tuhan juga bagi banyak orang. Terkhusus Injil yang telah sampai kepada mereka boleh dibagikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memelihara setiap jemaat Tuhan, Tuhan yang menolong setiap jemaat yang hari ini terpuruk, mungkin sedang berputus asa, sedang lelah, sedang khawatir akan masa depan, akan situasi yang sulit hari ini. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha yang macet, di tengah-tengah kondisi keluarga yang tidak baik, di tengah-tengah banyak pergumulan itu, Tuhan yang tolong mereka menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya jawaban untuk setiap pergumulan. Tuhan tolong supaya melalui pergumulan-pergumulan yang ada pun jemaat Tuhan boleh bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga untuk jam doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menutup persekutuan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.